Shalom Bapak Ibu Saudara, apa kabarnya semuanya? Halo. Saya undang bangkit berdiri sebentar dong, kasih salam kiri kanannya, katakan Tuhan Yesus baik dalam hidupmu. Yesus baik, Yesus baik. Salam asal. Oke. Baik saudara, kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Izinkan saya untuk membaca kebenaran firman Tuhan dari Mazmur 100 ayat yang 4 dan 5. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Kasih tepuk tangan buat Yesus Kristus Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik dalam hidup kami. Kalau kami boleh ada sampai dengan hari ini, semua itu oleh karena kasih dan anugerah Tuhan. Biarlah segala nikmat yang Tuhan curahkan dan berikan dalam setiap kehidupan kami sampai hari ini, kami boleh menikmatinya itu bersama dengan Engkau ya Roh Kudus. Pimpinlah ibadah kami Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah hanya nama Tuhan yang dimuliakan, hanya Engkau Yesus yang disenangkan. Karena kami percaya Tuhan, bahwa ketika umat-Mu memuji dan menyembah-Mu, maka sorga akan bersorak-sorai, sorga akan bertepuk tangan. Karena nama Yesus di atas segala nama akan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Kami siap untuk memuji dan menyembah-Mu ya Tuhan. Tuhan, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan Yesus, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji. Mari naikkan pujian-Mu bagi Tuhan. Yesus hadir di tengah-tengah kita. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau sungguh baik Tuhan dalam hidup kami. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya.
Mari jemaat Tuhan saja katakan, ku mau memuji. Biarlah ini keluar dari setiap hati kita Tuhan. Selalu berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu memuji-Mu, ku mau menyembah.
Shata. Dia nama Shandara Labaya. Shibidiana Lama. Sebab kau layak. Terima pujian, Mari semua jemaat Tuhan, sebab Kau layak. angkat tanganmu di hadapan Yesus. Terima pujian, Biarlah penyembahan yang terbaik sebab Kau berikan baginya pagi hari ini. agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Semuanya katakan, sebab kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab kau layak. Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja. Terima pujian, sebab Kau Sebab kau layak Tuhan. terima pujian, sebab Kau layak. Yesus, Raja di atas segala raja. Raja di atas, Raja di atas segala raja. Raja di atas Haleluya. Siapa di sini umat-umat yang diberkati oleh Tuhan? Saya mau lihat tangan-tangan yang terangkat, amin. Katakan sebelah kirinya, kamu diberkati Tuhan. Amin. Yang diberkati Tuhan bergoyang buat Tuhan yang bersama. Setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab apa? Sebab alasanku limpahkan segalanya. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Semua aku diberkati, aku dilimpahi karena alasanku untuk penyertaan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Oke, jemaat Tuhan, sini semuanya diberkati Tuhan, amin. Orang yang diberkati Tuhan masa cuma gini. Aku diberkati. Harus lebih apa semangat lagi, amin. Amin. Ya, katakan. Semua tepuk tangan di atas kepala ya. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan sedia bagiku. Sebab apa? Sebab alasanku ya. Limpahkan segalanya, Dan anugerahnya sangat besar bagiku. dia berlomba bagi Tuhan. Dilimpahi karena alasanku Untuk penyediaan aku diberkati, aku dilimpahi
pihak sebelahnya bilang kamu diberkati kok. Selain diberkati, saudara adalah umat dari pemenang, amin. Lagi saya saudara.
Haleluya. Satu, dua, tiga. Haleluya. Satu, dua, tiga. Haleluya. Kurang keras di mana nih rock tenggarong nih? Satu, dua, tiga. Haleluya. Ya, oke, sekarang duduk semuanya. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan itu bertumbuh dalam hati kami Yesus. Kami mau jadi seperti Engkau ya Tuhan. Kami yakin bersama-Mu kami menang Tuhan. Ku yakin Saat kau berfirman, amin. ku menang. Saat kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Yes. Kami aman Tuhan. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menolong. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Katakan bagi Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang. Saat kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menolong. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Tak ada yang mustahil. Bagi Kau Tuhan. Jemaat yang saya undang untuk bangkit berdiri. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Katakan selagi jemaat Tuhan terkasih. Bagi dan dipulihkan
kasih Tuhan. Terima kasih Engkau hadir di tengah-tengah kami, menjamah setiap hati kami Bapa. Kami percaya bahwa kuasa-Mu turut bekerja dalam setiap musim hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan bahwa kami terus mengenal Engkau lebih lagi. Kami tahu apa tujuan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Semua yang siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan sama-sama katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih buat tim Praise and Worship. Hari ini saya sangat diberkati. Semua kita memuji Tuhan hari ini. Tim musik saya rasanya seneng ya. Wah, Kodian lagi main gitar kayaknya gimana gitu ya. Tetapi kan pemain musik nggak bisa loncat-loncat kan. Kita yang di bawah harusnya loncat. Mereka pegang alat loh. Nggak bisa. Tetapi cara mereka menyembah Tuhan adalah memainkan alat musik supaya enak didengar oleh telinga. Semua untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Amin. Bang Don juga main keyboard. Aldrin, Pak Herman luar biasa. Thank you Kak Pia untuk tim Praise and Worship hari ini. Puji Tuhan. Saudara, di dalam kehidupan ada banyak hal yang kadang-kadang sering malah ya terjadi sebuah kebetulan. Benar nggak? Di kuliah kami dikasih tugas oleh dosen untuk merangkum sebuah buku. Ya, sebuah buku dan kami harus pilih salah satu buku. Saya pilih judulnya ini karena ada judulnya di situ. Nah, saya bingung. Waktu saya pilih judul ini saya kan belum punya bukunya. Harusnya waktu saya pilih harusnya saya sudah punya bukunya. Gitu ya. Saya WA sama Pak Gembala. Pak, saya kirim semua list-list yang ada di situ tanpa saya kasih tahu bahwa saya pilih ini. Saya kirim, Pak, Bapak punya enggak? Mungkin salah satu dari buku yang daftar yang saya kirim, saya bilang gitu. Tapi entah mengapa, padahal saya sudah kasih tahu yang buku ini nggak ada, sudah diambil orang Pak judul yang ini. Nggak tahu, Pak Gembala kirim saya e-booknya. Judulnya ini saudara. Kebetulan nggak saya tanya? Nggak kan? Semua apa yang terjadi bagi saya dan saudara itu sudah dalam rencana Tuhan. Kita dilahirkan dalam rencana Tuhan. Memang kita milih, saya harus mau lahir dari kandungannya Mbah Endang misalnya. Saya mau lahir dari kandungannya Oma. Emang boleh memilih seperti itu? Enggak bisa kan. Baik buruknya orang tua, kita nggak bisa milih kita lahir dari mana. Tapi ketika kita tahu, mengerti kenapa saya dilahirkan. Orang tua kita mungkin tidak pernah merencanakan kelahiran kita. Benar nggak? Ada yang orang bilang gitu, waduh saya kebobolan katanya gitu. Kebobolan, pernah kan dengar, aduh kebobolan. Padahal saya sudah KB misalnya, kok saya bisa hamil lagi. Itu kan tidak dalam rencana orang tua, benar nggak? Tetapi kelahiran saya dan saudara di dalam rencana Tuhan. Amin. Untuk apa saya ada di dunia ini? Pertanyaan ini mungkin sering kita pertanyakan. Saya ini untuk apa ya? Apa seorang Elda cuma buat menuhin kuota? Karena firman Tuhan bilang beranak cuculah dan bertambah banyak. Jadi biar kuotanya Tuhan adalah saya lahir gitu loh. Enggak seperti itu ya. Karena mencari tujuan hidup itu membingungkan banyak orang. Waktu kita dipertanyakan, saya untuk apa ya ada di dunia ini gitu loh. Biasanya ketika orang itu bingung akan tujuannya,
Dia lebih berpusat kepada diri sendiri. Apa yang saya lakukan di dunia ini ya, untuk apa ya, saya ngelakuin apa nanti gitu loh. Seringkali kita memusatkan pertanyaan-pertanyaan yang berpusat pada diri sendiri. Ingin menjadi apakah saya, apakah yang harus aku lakukan, apa sasaran saya, apa impian saya untuk masa depan. Tetapi ingat ya, ketika kita memusatkan perhatian pada diri sendiri, tidak akan pernah menyingkap tujuan di dalam hidup kita. Sekali lagi, ketika kita memusatkan perhatian hanya kepada diri sendiri, itu tidak akan pernah menyingkapkan tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Kenapa? Mungkin Willy kalau saya ngomong lanjut aja ya, kamu ikutin saja saya. Karena di dalam Kolose 1 ayat 16, mungkin boleh kita baca bersama. 1, 2, 3. Yang kelihatan tidak. Amin. Kita diciptakan oleh Tuhan. Jadi untuk apa saya ada di sini? Di Amsal 11 ayat 28. Siapa mempercayakan diri kepada kekayaannya akan jatuh. Tetapi orang benar akan tumbuh seperti daun muda. Kehidupan yang ditujukan oleh kepemilikan benda-benda, kayak kita cari berkat aja gitu ya. Hidup saya cuma saya kerja dapat uang, saya beli ini beli itu. Itu sebenarnya kehidupan yang mati dan tidak berarti. Itu sama seperti puntung. Tahu puntung? Tahu puntung kan? Puntung. Jangan pura-pura enggak tahu loh. Yang merokok ada kan? Sebaliknya kehidupan yang dibentuk oleh Tuhan tuh seperti pohon yang daunnya lebat. Anda diciptakan oleh Tuhan dan untuk Tuhan. Dan sebelum kita paham ya konsep ini, hidup kita nggak akan pernah ada artinya. Karena kita nggak pernah tahu konsepnya Tuhan untuk diri kita. Kita sendiri nggak tahu loh tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita nggak tahu untuk apa kita ada di dalam dunia ini. Tuhan bukanlah sekedar titik awal kehidupan kita. Ia adalah sumber. Amin. Tuhan itu sumber. Untuk menemukan tujuan hidup kita, kita harus kembali kepada firman, bukan hikmat Tuhan. Harus kembali kepada firman Tuhan. Menemukan identitas dan tujuan Anda melalui apa? Hubungan kita dengan Yesus. Jadi segala sesuatu diawali oleh Tuhan. Tuhan telah memikirkan kita jauh sebelum Anda ada di dalam dunia ini. Dan tujuannya untuk kehidupan kita sudah ada sejak di dalam kandungan. Beginilah firman Tuhan di Yesaya 44 ayat 2 bagian A. Beginilah firman Tuhan yang menjadikan engkau, yang membentuk engkau sejak dari kandungan dan yang menolong engkau. Sejak dari kandungan ya. Berarti Anda bukanlah sebuah kebetulan. Anda bukanlah produk gagal. Produk gagal. Kalau sudah launching enggak. Kalau saya bilang ya, produk dia launching terus orang nggak punya minat, itu produk gagal.
Tapi apakah kita mau kita ditempatkan di produk yang gagal? Kita harus berarti bagi orang lain. Kita dapat menemukan arti dan tujuan itu hanya apabila kita menjadikan Tuhan sebagai pokok acuan hidup kita. Sekali lagi, kita dapat menemukan arti dan tujuan itu hanya apabila kita menjadikan Tuhan sebagai acuan hidup kita. Lalu apakah sih yang menggerakkan kehidupan kita? Saudara, manusia yang gak punya tujuan itu ibarat kapal tanpa kemudi. Itu kesia-siaan, kehampaan. Itu bukan manusia yang sebenarnya. Itu menurut Thomas Charlie. Lalu kekuatan apakah yang menggerakkan kehidupan kita? Mungkin saat ini kita digerakkan oleh masalah, oleh suatu tekanan, atau mungkin kita digerakkan oleh ingatan-ingatan masa lalu yang menyakiti kita, atau kita ketakutan, kecemasan akan masa depan kita. Kita mungkin digerakkan oleh rasa bersalah, mungkin kita digerakkan oleh kebencian atau kemarahan, mungkin juga ketakutan atau kebutuhan untuk diterima. Kadang-kadang banyak dari kita digerakkan oleh kebutuhan untuk diterima orang lain. Kita melakukan apa saja supaya orang bisa nerima kita. Sebenarnya dia nggak perlu menunjukkan sesuatu untuk diterima orang lain. Cukup dia melakukan bagiannya saja. Apa manfaat dari kehidupan yang digerakkan oleh tujuan? Mengenali tujuan Anda akan memberikan arti kehidupan Anda. Mengetahui tujuan Anda akan menyederhanakan kehidupan Anda. Mengetahui tujuan Anda memberikan fokus kepada kehidupan. Mengetahui fokus Anda akan memotivasi kehidupan Anda, dan mengetahui fokus Anda akan menyiapkan Anda untuk menghadapi kekekalan. Jadi Anda pun diciptakan untuk kekekalan. Pengkhotbah ketiga ayat 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Ada yang tahu nggak apa yang terjadi besok? Nggak ada yang tahu. Kehidupan kita di dunia ini kayak geladi resik, tahu nggak sih? Yang dilakukan sebelum kehidupan yang sebenarnya. Bumi itu cuma area panggung lah untuk persiapan sebelum permainan yang sebenarnya. Kehidupan sekarang adalah persiapan untuk kehidupan selanjutnya. Hanya orang bodoh lah yang melewati kehidupan tanpa bersiap-siap untuk menghadapi apa yang tidak dapat dihindari. Sekali lagi, hanya orang bodohlah yang melewati kehidupan tanpa bersiap-siap untuk menghadapi apa yang tidak dapat dihindari. Masalah gak bisa dihindari. Tapi bagaimana cara kita supaya kita bisa terhindar dari hal-hal yang buruk? Bagaimana cara kita memandang kehidupan dari sudut pandang Tuhan? Di Yakobus 4 ayat 14. Sedang kamu tidak tahu apa yang terjadi esok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kehilangan lalu lenyap. Cara kita memandang kehidupan adalah membentuk kehidupan kita. Bagaimana cara pandang kita itu yang membentuk kita.
Bukan cara pandang orang lain, tetapi cara pandang kita akan masalah. Sering gak kita mendengar, hidup ini sama seperti sirkus atau roller coaster, orang berkata kayak komedi putar gitu ya. Kayak kadang-kadang di atas, kadang-kadang di bawah, kadang berputar-putar gitu. Hidup itu kayak kadang-kadang kayak permainan kartu. Tuh, itu kartu apa itu? Langsung dijawab Uno. Terus apa lagi tuh? Remi. Pura-pura ini. Pura-pura nggak tahu kan? Wah, Ibu Pendeta katanya. Masa contohnya kartu gitu itu kan judi katanya gitu ya. Saudara tahu nggak? Saya pernah beli kartu Uno. Baru-baru loh saya beli kartu Uno. Kartu Uno itu dibeli apa? Untuk apa? Kok gak bisa jawab? Untuk main. Saya belinya di toko mainan loh. Berarti untuk main. Tapi kenapa orang kalau ngelihat kartu kayak gini, pikirannya apa yuk? Judi. Sebenarnya itu diciptakan buat permainan. Yang bikin yang salah menempatkan itu adalah saya dan saudara. Ayo. Waktu kita bermain kartu, siapa yang pernah main kartu? Hanya opa dan oma yang tidak. Om Mbah juga kayaknya enggak pernah. Semua pernah main kartu kan? Tahu enggak? Kartu itu kan kalau kita main acak kan? Dikasih. Terus ada berapa orang main, diacak ambil 5-5. Kita dikasih kartu itu kan kita enggak tahu. Dibagi. Waktu kita buka, cing. Ada yang ngomong, aduh jeleknya kartunya. Ih bagusnya kartunya kan gitu. Ada yang dapat joker, senang sudah kan kalau dapat joker sudah sombong kan. Dalam permainan kartu kita mendapat kartu tuh secara acak. Tetapi bagaimana Anda memainkannya tergantung dari strategi Anda. Bagaimana kita menghadapi masalah itu tergantung dari cara kita menghadapi masalah. Kalau kita lagi main itu kadang-kadang sama Joy sama Gio ya Pak ya, sama anak-anak. Namanya juga anak-anak, udah kalah nangis kan? Dia nangis, udah salaman kita ini, sudah salaman, janji ya kalau kalah jangan nangis, ini udah salaman kita. Oke, deal. Tapi di dalam perjalanan permainan nggak bisa dipegang itu karena dia anak-anak. Nah sekarang pertanyaannya, waktu kita yang sudah dewasa menghadapi tantangan, apakah kita harus nangis, tantrum, ngambek, karena kita nggak pernah tahu apa yang terjadi besok. Kita ambil kartu, kita nggak punya kartu, apa yang dibuang teman kita ngambil. Kita nggak tahu apa yang kita ambil itu apa, kartu apa. Sama dengan masalah hidup kita, waktu ada di hadapan kita nggak tahu, mungkin kita salah ambil, salah langkah juga bisa. Tapi bagaimana kita memandang dari sudut pandang Allah akan setiap masalah kita, itulah kehidupan Anda. Karena kita sering menghadapi situasi yang tidak dapat kita kendalikan. Tetapi bagaimana kita merespon dan membuat keputusan. Apa kita harus guling-guling, nangis, tantrum gitu ya. Udah kalau sudah nangis cari pembelaan sana kemari. Ini loh, ini saya contoh Gio sama Joy karena sering sama-sama saya. Ini loh kakak lah curang, kita menganggap orang lain tuh curang. Waktu kita merasa kurang nyaman. Sering gak kayak gitu? Kita sering nuduh orang lain
yang melakukan kesalahan hanya karena kita mendapat posisi yang tidak nyaman. Ada amin? Masih ada orang enggak sini? Saya takut yang saya sendiri yang ngobrol di depan. Bercanda ya. Jadi kita harus siap menghadapi segala sesuatu yang mengejutkan. Harus siap waktu ngambil kartunya. Kita kan pasti ambil kartu, nggak sesuai, lain mukanya. Raut mukanya beda. Saya dapat plus 4. Dapat joker. Langsung senang. Jangan ketika kita mendapat sesuatu kesenangan saja kita bersyukur kepada Tuhan. Tetapi di saat-saat posisi terendahnya kita, belajarlah bersyukur kepada Tuhan. Saya percaya bahwa di sini juga banyak yang mungkin tidak terekspos ya, masalah di dalam rumah tangga, dalam keluarga mungkin tidak terekspos keluar. Karena apa? Dia pintar mengendalikan dirinya. Ada yang punya masalah, dia harus orang lain semua harus tahu masalahnya. Untuk hanya mendapatkan sebuah empati. Ya kalau orang itu empati bagus. Kalau pas waktu kita cerita dia dibawa lagi ceritanya ke sana, dibawa lagi ke sana. Panjanglah ceritanya. Respon kita itu mempengaruhi orang di sekeliling kita loh. Waktu kami main Uno, waktu Joy dan Gio tadi, dia marah, dia protes. Kita juga, kita juga gimana ya maksudnya, memang mempengaruhi. Mereka ngambek, kita harus, ayolah gitu loh. Ayo kayak kita harus kasih support atau apa gitu loh. Jadi mempengaruhi, kita marah waktu menghadapi sesuatu itu mempengaruhi teman-teman kita loh. Mungkin teman-teman kita enggak nyaman dengan kondisi kita. Itu bisa jadi loh. Orang enggak empati sama kita. Ini orang kok tantrum banget ya. Gitu loh. Oh dikit-dikit dia ngambek, dikit-dikit dia marah, dikit-dikit dia nangis. Gitu loh. Jadi respon kita mempengaruhi sekeliling kita. Jadi respon itu sangat penting untuk menentukan hasil akhirnya. Di Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Metafora yang mengajarkan kita tentang pandangan Tuhan terhadap kehidupan, yaitu kehidupan di bumi adalah sebuah ujian. Ujian-ujian sebagai cara untuk memperkuat iman kita dan membentuk karakter. Jadi ujian itu baik untuk membentuk karakter saya dan saudara. Lalu kedua, kehidupan adalah kepercayaan. Segala sesuatu yang dimiliki manusia, waktu, bakat, harta adalah titipan loh ya. Manusia hanya dipercayakan untuk mengelola dan menggunakan sumber daya itu dengan bijaksana. Lalu yang ketiga adalah kehidupan adalah penugasan sementara. Hidup di bumi bersifat sementara dan bukan tujuan akhir. Kita itu dirancang untuk kesenangan Tuhan. Membawa kesenangan untuk Tuhan disebut menyembah.
penyembahan tidak dimaksud untuk kepentingan kita. Lalu penyembahan bukanlah bagian dari kehidupan kita, tetapi itu adalah kehidupan. Jadi bukan bagian, kayak tubuh, dia bukan tangan saja, atau dia bukan kaki saja, atau bukan dia, tetapi keseluruhannya itu adalah penyembahan. Mau tangan, kaki, semua. Lalu apa yang membuat Tuhan Yesus tersenyum? Di Bilangan 6 ayat 25, Tuhan menyinari engkau dengan wajah dan memberi engkau kasih karunia. Wow, kalau kita ngomong kasih karunia, itu banyak loh yang kita terima. Saya pernah bersaksi di sini, saya pernah berkhotbah tentang contoh dari, sebut saja namanya Dea. Di dalam kita banyak, siapa yang percaya bahwa kita ini hidup karena kasih karunia Tuhan? Percaya kan? Saya kasih contoh, sebut saja namanya Dea. Dia diberi tugas oleh dosen, seluruh siswa diberi tugas oleh dosen, dan dia mengirim tugas kepada dosen itu salah kirim ke emailnya dosen. Nah, satu waktu dia menyadari kekeliruan itu, dia WA dosen, Pak, boleh nggak saya revisi? Yang saya kirim sebelumnya tuh salah. Itu. Padahal kalau ngikut dari deadline-nya dosen, dia sudah nggak bisa revisi karena tanggal sekian, jam sekian harus sudah masuk di emailnya dosen. Si dosen menjawab bahwa wah tidak bisa, asisten dosen menjawab tidak bisa. Tapi di satu ketika nggak lama si asisten dosen nelpon, Dea, kamu karena kalau si Dea tadi kalau salah, misalnya kita dapat nilai sekian, kita kan ada standar nilainya itu. Nah kalau standar nilainya itu enggak nyampe di Dea, nah dia pasti harus aku ngulang lagi. Nah si Dea ini dapat kasih karunia, dia enggak ngulang mata kuliah itu. Satu pesan yang saya tangkap dari ini adalah, itu kasih karunia orang enggak semua dapat loh ya. Enggak semua orang bisa dapat kasih karunia seperti itu. Tuhan mau waktu kita sebelum kita menerima kasih karunia, di situ ada pengakuan dari Dea bahwa dia salah. Dia salah. Ada banyak kita sudah tahu salah, nggak mau ngaku. Kita nggak pernah mau minta ampun sama Tuhan atas apa yang kita buat. Jadi kenapa Dea dapat kasih karunia? Itu karena ada pengakuan. Tuhan mau kita juga mengaku bahwa kita adalah orang yang berdosa. Harus ada pengakuan. Tuhan tersenyum jika kita lebih mengasihi Dia. Tuhan tersenyum jika kita percaya sepenuhnya, kita taat sepenuhnya, kita terus-menerus memuji dan bersyukur. Kita memakai kemampuan kita. Memakai kemampuan bukan berarti kita tidak mengandalkan Tuhan. Mengapa kemampuannya? Seperti ini tadi, pelayanan. Memakai talenta. Untuk apa? Kita pintar bernyanyi tetapi tidak digunakan untuk melayani Tuhan. Kita pintar bermain musik, kita tidak pakai untuk melayani Tuhan. Jadi Tuhan suka jika kita mau memakai kemampuan kita dalam arti skill yang kita punya untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang kedua, kita dibentuk untuk menjadi keluarga. Di 1 Yohanes 3 ayat 1, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak
Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Enak nggak kalau disebut anak-anak Allah? Siapa yang senang disebut anak-anak Allah? Semua pasti senang disebut anak-anak Allah. Apa yang kita dapatkan ke kita? Kita loh sudah dibilang anak. Seorang anak, saya tanya sama bapak-bapak atau ibu-ibu yang sudah punya anak. Ada hak anak-anak nggak di dalam rumah? Pasti ada kan? Kita menerima warisan. Warisannya apa? Kita akan bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya. Kita akan diubahkan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Kita akan menerima bagian dalam kemuliaan Kristus. Jadi kita menerima warisan. Hak seorang anak. Siapa yang mau terima warisan? Amin. Pasti semua mau terima warisan. Tapi pertanyaannya, sudahkah kita melakukan kewajiban kita sebelum kita menerima warisan? Mungkin Tuhan kasih seperti dalam Alkitab anak yang hilang itu kan? Tuhan kasih, bapaknya kasih haknya dia sebagai anak. Tetapi kita yang kadang-kadang menyalahgunakan hak yang sudah Tuhan kasih dalam hidup kita. Kita menerima hak. Masuk dalam keluarga Allah adalah kehormatan tertinggi dan hak istimewa yang luar biasa yang kita terima. Mendapat hak istimewa loh kita. Kita boleh memakai kuasa Tuhan untuk mendoakan orang. Itu hak istimewa loh yang Tuhan kasih buat kita. Lalu kita harus menjadi anggota tubuh Kristus. Menjadi anggota tubuh Kristus berarti terhubung dengan orang-orang percaya lainnya di dalam sebuah komunitas. Kita menemukan peran kita dalam hidup melalui hubungan kita dengan orang lain. Agar organ-organ tubuh kita dapat berfungsi, semua harus terhubung pada tubuh. Yaitu gereja adalah sebagai tubuh Kristus. Karena kita bukanlah tubuh Kristus yang sendirian. Kita perlu orang lain untuk mengekspresikan itu bersama, bukan terpisah. Karena kita adalah tubuh Kristus. Amin. Keluarga gereja itu dapat membantu kita mengembangkan otot-otot rohani kita. Misalkan kayak gesekan itu sebenarnya mengembangkan otot. Keluarga gereja menggerakkan Anda keluar dari isolasi pementingan diri sendiri. Hidup kita tidak bisa kita mementingkan diri sendiri. Yang penting saya selamat, saya nggak peduli sama yang lain. Itu pementingan diri sendiri, saya bilang. Keluarga gereja akan membantu menjaga kita dari kemunduran. Kita itu kalau nggak ada orang lain yang mensupport kita, kita mungkin datang banyak hal yang membuat kita bisa mundur.
dari gereja, dari pelayanan. Tetapi support-support dari teman-teman itu sangat penting loh bagi kita. Makanya jangan tinggalkan komunitas. Amin. Ketika kita meninggalkan komunitas, itu siap-siaplah akan kemunduran rohani bagi diri kita. Kita diciptakan untuk apa? Menjadi serupa dengan Kristus. Tujuan utama Tuhan untuk kehidupan Anda bukanlah sebuah kenyamanan, melainkan perkembangan karakter. Hendaklah kamu berakar, itu dalam Kolose 2 ayat 7. Hendaklah kamu berakar dalam Dia. Mungkin kita sama-sama baca. 1, 2. Ya. Amin. Dengan syukur, hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Kita punya tanggung jawab ketika kita mau menjadi serupa dengan Kristus. Yang pertama, kita harus memilih untuk melepaskan cara-cara bertindak kita yang lama. Lalu mengubah pola pikir. Mengubah cara pandang kita, mengubah pola pikir kita. Lalu kita harus mengenakan karakter Kristus dengan mengembangkan kebiasaan-kebiasaan saleh yang baru. Ini bukan Pak Saleh ya. Ntar dikira ada Saleh di samping, oh ini aku lihat Pak Saleh. Bukan Pak Saleh ini. Kebiasaan yang baik. Jadi kita harus mengenakan karakter Kristus dengan mengembangkan kebiasaan-kebiasaan yang baik, yang baru. Lalu bagaimana kita bertumbuh? Tuhan mengerjakan bagiannya dan kita mengerjakan bagiannya kita. Biar Tuhan yang bekerja, kita hanya menjalankan apa yang menjadi bagian kita adalah memuji, menyembah. Lalu mengubah kemudi kita. Mengubah kemudi itu maksudnya gini. Misalnya kita punya alat, ya anggaplah motor atau apalah. Nah itu disetting oleh program. Program itu sudah men-setting dia ke kiri. Dia ke kiri terus. Dia ke kiri atau lurus saja. Tapi kita maunya apa yuk? Maunya ke kanan. Mungkin dengan kekuatan kita sementara dengan kekuatan kita mungkin kita bisa. Tapi lama-lama kita capek. Jadi ubah arah kemudi kita searah dengan kemudinya Tuhan. Jangan nyetir sendiri, suka-sukanya sendiri. Lalu kita dibentuk untuk melayani Tuhan. 1 Korintus 3 ayat 5. Jadi apakah Apolos, apakah Paulus, pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Di ayat 6, aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Jadi tujuan Tuhan lainnya itu dalam kehidupan kita adalah pelayanan. Saudara dan saudara diciptakan untuk melayani Tuhan. Kita diselamatkan untuk melayani Tuhan. Kita dipanggil untuk melayani Tuhan. Kita diperintahkan untuk melayani Tuhan. Diciptakan, diselamatkan, dipanggil, diperintahkan. Bagaimana sih sikap pelayan sejati? Ya. Pelayan lebih memikirkan orang lain lebih daripada dirinya sendiri. Ini ego kita ini yang digelitik.
Pelayan memikirkan pekerjaan mereka, bukan apa yang sedang dilakukan oleh orang lain. Kadang-kadang kita suka membandingkan, mengkritik pelayanan yang lain. Dia kok pelayanannya gitu ya? Kok sibuk? Kita sibuk menilai pelayanan orang lain. Pelayan mendasarkan identitas mereka dalam Kristus. Ingat bahwa kita harus ingat bahwa kita dikasihi, diterima karena anugerah Tuhan. Pelayan menganggap bahwa pelayanan adalah kesempatan, bukan kewajiban. Pelayanan adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Nyanyi sama-sama. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Waktu kita sudah mengakhiri pertandingan iman kita, kita gak bisa lagi berdiri, Tuhan hidupkan saya lagi, saya mau melayani. Tapi kesempatan hari ini, itu yang Tuhan mau kita ambil sebuah keputusan. Seperti Pak Jonathan Patiasina tadi bilang, gak ada pekerja yang menganggur. Harus semua bekerja. Dalam arti kita semua yang ada di sini ambillah bagian di dalam sebuah pelayanan. Amin. Kita diciptakan Tuhan untuk sebuah misi. Tuhan mau Tuhan bekerja di dunia ini dan Dia mau agar kita bergabung dengan Tuhan. Yaitu melayani sesama. Misi yang dijalani Yesus ketika Dia berada di bumi ini sekarang adalah misinya kita. Karena kita adalah tubuh Kristus. Sekarang kita yang menjalankan. Waktu Yesus berada di bumi, Dia melayani orang-orang. Dan saat ini kita yang harus melayani. Mengapa misi itu sangat penting? Misi adalah kelanjutan dari misi Yesus di bumi. Kan Dia bilang, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Misi Anda adalah hak istimewa yang luar biasa. Karena apa? Kita menjadi kawan sekerja Allah. Kawan sekerja loh. Misi Anda memberikan arti bagi kehidupan Anda. Jika hanya satu orang yang dapat sampai kepada surga, kehidupan Anda akan membawa perubahan yang kekal. Contoh, salah satu adalah, gak usah yang jauh-jauh lah, bukan untuk orang lain, dalam rumah aja. Suami istri, kita kayak istri atau suami, bisa membawa dampak dan membawa kehidupan suami atau istri itu bertemu dengan Tuhan. Itu misi yang memberikan arti dalam kehidupan Anda. Cuma satu orang yang kita, udahlah. Tapi satu orang ini sangat berarti. Suami atau istri
Udah mungkin pergi sendirian ke gereja atau enggak lama-lama istri atau suami juga ikut ke gereja. Dan itu sangat berarti dalam kehidupan kita. Ada 4 bagian dalam kehidupan kita. Pertama adalah kesaksian Anda. Kisah bagaimana kita memulai hubungan dengan Yesus, itu kesaksian. Lalu yang kedua pelajaran hidup. Pelajaran-pelajaran seperti apa yang sudah kita dapatkan, yang diajarkan Tuhan kepada kita. Lalu gairah ilahi. Hal-hal yang telah dibentuk Tuhan dalam diri Anda untuk paling diperhatikan. Punya gairah ilahi. Lalu kabar baik. Itu pesan keselamatan atau kabar tentang keselamatan. Kita memberikan kabar keselamatan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Kita merancangkan segala sesuatu. Oh nanti saya begini, nanti saya gini. Tetaplah keputusan Tuhan yang terlaksana. Dalam arti beginilah, kalau hanya keputusan Tuhan yang terlaksana, tapi berarti saya tidak harus melakukan segala sesuatu dong. Saya diam aja. Bukan seperti itu. Kita harus berusaha, tetapi tetap minta seperti doa Bapa kami. Biarlah kehendak-Mu yang jadi. Bukan berarti di ayat ini, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana ya. Mungkin saya duduk-duduk aja, nggak usah melayani atau apa gitu ya kali ya. Bukan seperti itu. Lakukanlah apa yang bisa kita lakukan untuk orang lain. Saudara tahu enggak? Iri hati itu bisa membuat kita tidak mencapai tujuan Tuhan dalam hidup kita. Di Yakobus 3 ayat 16. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam kejahatan. Jadi kita tidak dapat menggenapi tujuan Tuhan dalam kehidupan jika ada iri hati pada kehidupan orang lain. Sebagai manusia ya alami sekali waktu kita tertarik kepada kehidupan orang lain. Kita kagum kepada penampilan atau cara bicaranya atau pembawaannya, kita kagum gitu loh. Nggak ada yang salah. Nggak ada yang salah. Kita mulai bertanya, kok kenapa dia tinggal di rumah yang bagus? Kok dia bisa punya ini, punya itu? Iri hati itu akan mengalihkan fokus kita dari apa yang Tuhan ingin lakukan dalam kehidupan Anda. Iri hati itu membawa kita seperti kita ini ya. Karena iri hati sudah mulai membandingkan dirinya dengan orang lain. Secara tidak langsung, waktu kita membandingkan diri kita dengan orang lain, kita seperti mengatakan, kayaknya Tuhan keliru nih menciptakan saya. Kok saya nggak dikasih ini ya? Kayaknya Tuhan keliru deh. Gitu loh. Masa Tuhan tujuan hidup saya kok nggak seperti teman saya? Ketika kita mulai membandingkan dengan orang lain, itu seperti ya sama seperti kita bilang Tuhan tuh keliru. Yang rugi siapa? Diri kita sendiri. Karena iri hati itu menjangkit loh. Menjangkiti segala hal dalam diri kita dan mempengaruhi hal di sekitar. Banyak loh yang mempengaruhi ya, gara-gara iri hati sama temennya mulai dah teke datang satu-satu.
cerita satu-satu. Sebab itu belajar bersyukur dengan apa yang ada di tangan kita. Kalau sudah nggak bisa bersyukur, wah, bilang orang seberang tuh wassalam. Lalu sering juga ada istilah jebakan menyenangkan manusia. Nah, ini kadang-kadang karena kita ingin menyenangkan hati orang itu, ya cari aman lah. Saya cari aman lah. Kebiasaan cuci tangan juga nggak bagus. Bukan cuci tangan di wastafel ya. Tapi kadang-kadang kita melakukan hal-hal yang ini ya, di luar dari konteks Tuhan, hanya karena kita ingin menyenangkan hati orang. Bill Gates bilang, saya tidak mengetahui kunci untuk sukses, tetapi saya mengetahui bahwa cara seseorang jatuh adalah mencoba menyenangkan hati semua orang. Mungkin next, Bill? Di Amsal 29 ayat 6, takut pada orang mendatangkan jerat, tetapi siapa percaya kepada Tuhan dilindungi. Jangan kita takut orang gak suka sama kita hanya karena kita gak mau ikut maunya dia. Biar dia senang dia ceritain, saya ikut cerita juga. Biar dia senang saya ikut-ikut aja lah. Dia mau kemana saya ikut biar dia senang. Saya disenangi oleh banyak orang. Mungkin. Tetapi firman Tuhan bilang, takut kepada orang mendatangkan jerat. Jadi menyenangkan manusia adalah sisi lain dari iri hati. Iri hati itu selalu berkata gini, aku harus seperti kamu supaya berbahagia. Lalu menyenangkan hati manusia juga berkata, aku harus kamu sukai supaya dapat berbahagia. Jadi kedua jebakan ini akan menghalangi saya dan saudara sakit hati dan jebakan menyenangkan manusia, menyenangkan teman. Supaya teman saya senang saya ikut juga, teman saya bergosip saya ikut bergosip, teman saya menjelekkan orang lain saya ikut menjelekkan, teman saya mencuri saya ikut mencuri. Mungkin seperti itu supaya kita disukai orang, tetapi itu akan menghalangi tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita gak perlu menyenangkan hati semua orang karena memang kita gak bisa menyenangkan semua orang. Lalu apa yang telah mengikat Anda untuk dapat menghalangi Anda hidup dalam tujuan Tuhan? Kita terikat, kita gak tahu tujuan Tuhan dalam kehidupan kita adalah kita sibuk hal-hal yang duniawi. Kita takut dan ragu. Tuh di situ ada ego dan kesombongan kita. Mungkin itu pengaruh lingkungan juga. Itu yang membuat kita atau yang menghalangi Anda hidup untuk tujuan Tuhan. Yang pertama kesibukan duniawi. Terus materialisme atau bergantung kepada harta benda, ketakutan atau keraguan, ragu kita berjalan. Ya, maksudnya kita ragu, nggak ada kepastian ntar kayak main Uno tadi, waktu saya cabut, ya nggak tahu ini dapat jong atau apa gitu kan? Itu ragu. Lalu ada ego dan kesombongan kita di situ. Saya mungkin banyak harta, saya nggak perlu menyembah Tuhan. Mungkin ada yang seperti itu.
Atau pengaruh dari lingkungan kita sekitar. Yang lingkungan kita adalah rata-rata orang yang susah sekali berkomitmen untuk pergi ke gereja. Susah sekali berkomitmen untuk melayani. Itu akan mempengaruhi kita. Jadi ketika kita belum mengerti tujuan Tuhan dalam hidup kita, berdoa. Minta kekuatan dari Tuhan supaya kita bisa memahami apa tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita diciptakan bukan hanya sekedar untuk menuhin bumi saja. Kita diciptakan bukan karena untuk menuhin kuota. Tetapi kita diciptakan untuk tujuan mulia. Karena Anda berharga di mata Tuhan. Mari saya undang para pelayan Tuhan. Hidup kita berharga di mata Tuhan. Kita harus tahu tujuan hidup kita kepada Tuhan. Kita siapkan hati kita dengan roti perjamuan kita masing-masing. Kita bangkit berdiri. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me to the fire in darkness night. You are close like no other. I know you as a father. I know you as a friend, and I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. Kami menerima segala kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Thank you Jesus. Till I am able, I will sing of the goodness of God. Mari kita angkat
roti kita di tangan kanan kita. Pastikan tidak ada pemberontakan dalam hati kita ketika kita menerima roti perjamuan ini. Ambil waktu untuk kita minta ampun kepada Tuhan sebelum kita menerima perjamuan ini. Minta Tuhan melayakkan kita untuk masuk dalam perjamuan kudus ini. Tinggi roti kita, tangan kanan kita. Bukankah roti yang kita angkat tinggi ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari makan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau hidup bagi kami. Bukankah cawan yang kita angkat tinggi ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari minum di dalam nama Yesus. Jesus. Oh Jesus. Betapa kami memerlukanmu, jiwa kami haus akan Engkau. Terima kasih.
Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan tadi berkata bahwa hidup kita kelihatan sebentar seperti uap, kelihatan sebentar lalu lenyap. Tapi di dalamnya ada keputusan-keputusan saudara. Untuk saudara tetap menjadi berkat, untuk saudara tetap menjadi serupa seperti Kristus di dalam waktu yang terbatas itu. Sebab saudara menyembah Tuhan yang tidak terbatas. Pilihannya ada dua. Saudara membiarkan keputusan-keputusan saudara untuk mempengaruhi tujuan yang Tuhan sudah taruh di dalam kehidupan saudara, atau saudara membiarkan tujuan Tuhan yang sudah ditaruh di dalam kehidupan saudara itu mempengaruhi keputusan-keputusan saudara. Sehingga kehidupanmu jadi lebih mudah, kehidupanmu jadi lebih damai sejahtera, kehidupanmu jadi lebih berarti. Biarlah Tuhan, kiranya aku berdoa, kalau ada umatmu di tempat ini Tuhan Yesus yang masih membutuhkan kejelasan. Apa tujuan Tuhan dalam kehidupanku? Jelas saudara diciptakan dengan tujuan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Firman Tuhan mengatakan hal itu. Biarlah Tuhan kiranya kejelasan selubung itu boleh diangkat daripada kami semua. Sehingga kami boleh melihat dengan jelas Tuhan apa yang harus kami lakukan. Bukan hanya apa yang mampu kami lakukan, bukan hanya apa yang kami suka untuk lakukan, tapi apa yang seharusnya kami lakukan di bumi ini. Untuk memuliakan nama Tuhan. Biarlah kiranya tugasmu Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Berikan kami Tuhan Yesus, yaitu sebuah gairah ilahi. Untuk kami bisa mengetahui apa tugas yang harus kami lakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus, bekerjalah Roh Kudus, biarlah kiranya Engkau hidup di dalam kami semua. Kami sudah bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Kami percaya dengan persekutuan itu, firman itu menjadi satu dengan kehidupan kami. Firman itu hidup di dalam kami. Dan mulai dari hari ini ke depan, kami tidak hidup untuk diri kami sendiri. Kami sedang menghidupi tujuan Tuhan, visi Tuhan, misi Tuhan di dalam kehidupan kami. Yaitu pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku. Kabarkan Injil, kabarkan kabar baik saudaraku. Sebab kita sudah menerima berkat yang spesial daripada Tuhan, yaitu berkat keselamatan. Kehidupan yang kekal untuk kehidupan saudara dan saya. Dan pada akhirnya kita akan berpisah satu sama yang lain. Dan kita akan mengakhiri ibadah ini. Kita minta berkat yang terbaik daripada Tuhan. Mari sama-sama kita angkat tangan saudaraku. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari saudara semua dengan wajahnya dan memberikan saudara kasih karunia. Kasih karunia yang melimpah daripada Allah Bapa yang menjaga kehidupan saudara tetap di dalam koridor-koridor Tuhan. Tuhan sendiri yang akan menyinari saudara dan memberikan saudara dengan tujuan-tujuannya yang sudah Dia taruh bahkan sebelum saudara dilahirkan. Dan Tuhan yang akan memberikan saudara kemampuan untuk dapat menjalankan tujuan yang sudah ditaruh di dalam kehidupan saudara. Biarlah Tuhan kiranya sendiri yang akan memberkati saudara dengan apapun yang saudara sedang kerjakan dengan kedua tanganmu, baik itu di pekerjaanmu, baik itu di studimu, baik itu di organisasimu, ataupun saudara sedang merancangkan segala sesuatu, kiranya kreativitas ilahi itu turun di atas kehidupan saudara. Sehingga segala sesuatu yang saudara kerjakan itu sesuai dalam rancangan Tuhan untuk kehidupan saudara. Bukan untuk saudara sendiri, tapi untuk kepentingan orang-orang yang memang ada di sekitar saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya berkat yang terbaik turun di atas umatmu. Damai sejahtera sukacita di dalam rumah tangga, di dalam keluarga, turun di atas kehidupan umatmu. Dan pada akhirnya saudara-saudaraku yang terkasih, muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. Muliakanlah Tuhan dengan pekerjaanmu. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Muliakanlah Tuhan dengan keputusan-keputusanmu. Muliakanlah Tuhan dengan kreativitasmu. Sebab Dia adalah Allah yang hidup. Allah yang patut kita sembah. Allah yang menjadi sumber segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Terimalah berkat yang terbaik, pulanglah dengan damai sejahtera. Dan kita akan bertemu lagi dalam keadaan sehat, dalam keadaan damai sejahtera. Untuk memuji dan menyembah Tuhan di waktu yang akan datang. Semua yang sudah menerima berkat yang terbaik, sama-sama kita berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.